Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat kepada Ibu Winem. Ibu Winem hari ini hari Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024 untuk melaksanakan ujian komprehensif PPG Batch 2 tahun 2024. Baiklah Ibu Winem, kita mulai saja. Ya, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk ujian pertama ini kita akan melakukan uji baca tulis Al-Quran. Ya, silakan Ibu Inem buka surah An-Nisa ayat 1, silakan langsung dibacakan. Wah, cari dulu berapa suratnya ya, Pak ya? Ya, Surah keberapa ya, Pak? Surah Nisa. terus juz keempat dulu, Anissa. Oh ya, juz 4. Hmm. Maaf Pak ya, lama ini. Juz 4 nih, juz 3. Juz keempat. Nah ini Pak, Ya, ayat 1, Bu. Silakan. ayat satunya yang mana ya Pak ya? Surah An-Nisa ayat 1. Hmm. Surah ini ayat ke-20, 15, 12. Ah ya, sudah Pak, udah ketemu Pak? Oke, silakan Ibu baca. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqakum khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa wa min huma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasyaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Coba Ibu ulangi tadi yang wanisa. Gimana cara wanisa? Gimana? Kasih raw. Kasiraw wanisa Ya, awwattaqullah. Bu, perhatikan kalau berhenti itu ada tanda wakaf kan. Oh Jadi iya kalau berhenti Pak. itu ya Iya Wan iya. Nisa, ya dosa tahu juga baca cuma satu fathah aja Wan Nisa, seperti itu Bu ya. Iya Pak. Iya Oke, iya. ilmu tajwidnya apa kira-kira Ibu ketahui dalam itu Bu? Di situ ada idgham. Yang mana itu kamu? Nun mati bertemu dengan nun khalaqakum min nafsi min nun mati. Oke, itu dugem apa Bu? Itu kan ada Idgham bil gunah tanpa dengung. didugem? Idgham bil gunah. Idgham bil idgham bi gunah. Ya, yang didugem kan Bu ya? Ya, idgham bi gunah. Nun mati Ya, bertemu dengan nun. ya. Terus Ada lagi ada yang lain? terus ada mad, banyak mat di situ Pak. Wanisa, ah, Yang wanisa. ini aja Bu, yang belum Hah? mati atau tunduk aja kalau Oh, yang ya, kira-kira eh, ada mat ada yang pertama Pak ya ayyuhannas. Oh ya itu mati. oh non mati, non mati. Mana Pak ya? Hmm, tidak ada Pak non matinya lagi Pak. Oh non mati bertemu dengan minhu minhuma izhar Pak. Ya, oke. Jadi perhatikan Ibu, Iya Pak. kita sebagai guru agama ini menjadi contoh bagi murid nanti Ibu ya dalam membaca dan menulis Al-Quran ya. Iya Jadi Pak. jangan sampai kita tidak tahu baca tulis Al-Quran apalagi hukumnya. Iya Supaya Pak.
bacaan Al-Quran itu kita harus tahu dari setiap hukum ilmu tajwidnya, Bu ya. Ya, Jadi Pak. itu yang pahami lagi dan Ibu pelajari lagi ya. Jangan sampai kalah pula kita dari murid nanti, Bu ya. Ya, Pak. Oke. Belajar terus, Bu ya. Ya, Pak. Oke, baiklah Ibu Winem. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya itu tentang modul ajar yang sudah Ibu buat dan yang sudah Ibu upload di LMS ya. Mm-mm. Silakan Ibu jelaskan sedikit dengan saya modul ajar apa yang sudah Ibu buat. Baik, Pak. Sebelumnya saya terima kasih atas waktunya, Pak. Modul ajar yang saya buat adalah modul ajar pola PBL, PJBL, dan P5 PPRA. Yang Ya. modul PBL itu adalah membaca dan menghafal surah An-Nas, di mana saya memakai metode PBL ini karena anak itu membaca, prosesnya membaca, nanti dibuat kelompok untuk menghafal per ayat dari surah An-Nas. Kalau untuk pola PJBL-nya nanti anak akan membuat poster atau buku kecil tentang pesan-pesan terkait surah An-Nas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk P5-nya saya membuat kaligrafi surah An-Nas itu sendiri, Pak. Hmm, ya, Oke. Pak. Yang sekarang ini yang pertama adalah PBL ya. Ya, Pak. Apa itu PBL, Bu? I- Peserta didik itu mengembang apa, Pak? Saya pengen tahu dulu. Saya pengen tahu dulu Ibu, PBL itu apa kira-kira menurut Ibu PBL itu? Pembelajaran ber PBL pembelaj aduh, pembelajaran basis learning. Jadi peserta didik itu diberikan suatu masalah dan dia mengembangkan sendiri, menemukan sendiri masalah itu sendiri, Pak. Problem basic Problem, learning iya, ya, ya, problem basic learning. pelajaran Bu ya. Iya, kita memberikan permasalahan nyata, nanti peserta didik itu yang akan menemukan dan mencari sendiri. Oke. Seperti itu, Pak. Sekarang silakan Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari modul pola PBL dari membaca dan menghafal adalah peserta didik mampu membaca surah An-Nas dengan benar. Yang Ya. kedua, peserta didik mampu menghafal surah An-Nas dengan tartil. Nah, berarti ada dua atau tiga? Dua, Dua. Pak, kami kemarin pas itunya dua, Pak. Oke. Berarti IP-nya ada dua ya. Dua, Pak, untuk pertemuan satu, untuk pertemuan kedua kan kan saya buat dua pertemuan. Buat pertemuan kedua tuh pesan-pesannya, pesan mama Oh, apa ya, pesan jelas dengan ada IP segitu Bu, artinya ya. dengan waktu yang merasa Ibu rasa mampu, artinya harus tuntas Bu ya. Dengan Iya, TP itu jangan TP banyak tapi waktu sedikit nanti tidak tuntas ya. Jadi itulah artinya gitu, tujuan pembelajaran ini fleksibel Bu. Artinya tergantung kita bagaimana kita mengatur tujuan pembelajaran untuk siswa itu, gimana siswa itu nanti untuk menguasai materi yang kita berikan. Jangan terlalu banyak TP tapi tidak menguasai Bu ya. Jadi seperti baik, itu. Pak. Baik, Pak. Oke, silakan sampaikan kepada saya. Gimana cara Ibu menyampaikan pertanyaan pemantik? Ada kan pertanyaan pemantiknya? Ada, Pak. Di awal setelah kita mengecek kehadiran, terus kita menunjukkan tema pembelajaran hari ini, baru pertanyaan pemantik sebelum masuk ke materi sebelumnya, pengaitan materi. Saya tanya gini, apakah anak-anak Ibu tahu surah An-Nas? Apakah anak-anak Ibu pernah membaca surah An-Nas? Seperti itu, Pak. Dua kemarin Ya. saya buat. Berarti ada dua apa tiga, Bu ya? Dua ya. Dua, Pak. Anak Ibu tahu surah An-Nas dan pernah membaca surah An-Nas. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi pertanyaan pemantik itu gunanya untuk apa, Bu? Gunanya untuk memancing anak, memancing anak pada pembelajaran yang akan kita ajarkan. Kira-kira anak nih tahu nggak dengan ini gitu, memancing gitu, Pak. Memancing materi pembelajaran yang akan kita sampaikan hari itu, gitu, Pak. Ya. Memancing apa ya, kemampuan anak gitu. Sudah ada yang Ya, pernah ya. belajar belum materi ini gitu. Jadi dicari pertanyaan pemantik tuh yang menantang kayak gitu, Pak. Oke, oke. Sekarang Ibu jelaskan nih, bagaimana metode dan bagaimana cara Ibu mengajar
materi surah An-Nas ini dengan metode Ibu pakai gimana? Tolong jelaskan dengan saya. Metodenya kemarin metode ceramah, kemudian metode kalau menampilkan slide itu metode apa ya namanya? Eh, Metode demonstrasi dan metode kelompok. Terakhir baru pakai hafalan, Pak. Jadi pertama kemarin saya menampilkan PPT dulu, baru nanti menjelaskan kepada anak dengan metode berarti ceramah, kemudian tanya jawab dengan anak, kemudian saya memberikan kelompok kepada anak untuk bisa membaca kelompoknya, misalnya kelompok satu berarti membaca ayat satu 2, kelompok 2 ayat 3 dan 4, kelompok 3 5 dan 6. Nanti kelompok itu akan membaca. Berarti metode dengan model pembelajaran itu bermain peran. Siapa yang membaca, kelompok lainnya itu menyimak dari pembacaan kelompok yang membaca seperti itu, Pak. Maaf Pak Oke. kalau salah, Pak. Media kira-kira media apa yang nanti Ibu pakai nanti? Media PPT, Pak. Sama itu Oh, potongan-potongan ayat yang sudah saya buat, Pak. oh, ada foto yang ayat Ibu sudah buat ya dalam Sudah, surah An-Nas. sudah Pak. Aduh, kebetulan di mana? Kemarin pas pre-teaching sudah saya tampilkan juga, Pak. Tapi di atas lemah sana. Potongan ayat nanti kan saya tunjukkan ini kan nanti ayat itu dibalik. Nanti kita buka pas anak itu nih ayat keberapa seperti itu. Surah Anas itu. Oke. Jadi yang terakhir pertanyaan dari saya, asesmennya gimana Bu? Cara penilaiannya gimana? Penilaiannya dalam bentuk rubrik, Pak. Misalnya kan anak kan nanti maju itu hafalannya. Kalau dia hafal ayat yang pertama berarti anak ini sudah mampu membaca ayat yang pertama centang sudah. Seperti itu, Pak. Anak ini belum mampu atau kurang, nanti berarti dibimbing. Karena pada materi itu nanti pas kemarin pas saya pre-teaching ya menyampaikan anak yang kurang nanti akan saya bimbing. Berarti dia pada rubrik penilaian asesmennya itu kurang dalam bacaannya. Gitu, Oh. Pak. Ada LKPD-nya nanti Bu? Ada, Pak. LKPD-nya dalam bentuk apa Bu? KPD-nya dalam bentuk itu, Pak. Apa? Mencocokkan, mencocokkan ini misal esai, Pak. Esai. Esai misalnya, Oh, penanya. iya esai. Bentuk esai. Kan nanti dia ada gambar, Pak. Gambar itu misalnya surah An-Nas ayat keberapa? 14. Berarti itu ditarik garis seperti itu, Pak. Eh, hmm. Esainya Oke. mencocokkan jawaban di sebelah seperti itu, Jadi Pak. esainya tentang mencocokkan, bukan mengisi dari setiap pertanyaan ya berarti ya. Ada, Pak, yang diisi, Pak, 5. Saya buat itu KPD-nya, 5 soal yang di atasnya. Baru nanti ada yang mencocok. Karena kan 2 pertemuan saya buat kemarin itu, Pak. Oke, oke, siap. Oke, terima kasih banyak pada Ibu Waginem. Nanti pertanyaan dari saya cukup dulu. Ya, Nanti untuk Pak. nanti akan disampaikan oleh Pak Najimul selaku dosen. Nanti Pak Najimul ada sesi tersendiri nanti disampaikan kepada yang ujian komprehensif hari ini ya. Ya, Kita Pak. selaku guru pampu penguji hari ini dan kita sudahi dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu, Pak, ya, recordingnya, Pak, ya. Ya.